baru, dan di sheet 1 kita rename dulu namanya terlebih dahulu menjadi akun. Setelah itu kita isi dengan nomor akun dan nama akun yang ada, yaitu seperti 101 nama akunnya K, 1102 nama akunnya piutang, 1103 nama akunnya asuransi dibayar muka, dan seterusnya. Setelah selesai, kita blok dari nomor akun sampai nama akun sampai ke bawah, dan kita ganti ke name box menjadi akun. Selanjutnya kita masuk kepada sheet kedua. Sheet kedua itu kita isi untuk zona umum. Yang pertama, kita bisa tulis nama bengkelnya, yaitu Bengkel Maju. Selanjutnya kita tulis zona umum, lalu kita tulis periodenya, yaitu Desember 2014, dan kita tulis juga dalam ribuan. Setelah itu kita bisa tulis tanggal, nomor bukti, nama akun, lalu nomor akun. Setelah itu isi pada tanggal 1 bulan 12 2014. Selanjutnya kita isi terlebih dahulu nomor akun. Kita baca dulu dari soalnya. Dan nomor akun yang pertama itu ada KAS, itu 1101. Dan untuk nama akun itu kita menggunakan rumus VLOOKUP. Kenapa kita gunain rumus VLOOKUP? Karena kita itu mengambil sheet atau mengambil yang kita butuhin itu dari karena dia berbentuk tuh vertikal. Jadi kita menggunakan VLOOKUP. Kalau kita sini masukkan rumus VLOOKUP, lalu kita blok nomor akunnya. Setelah itu kita tulis akun yang tadi udah kita ganti di name box. Setelah itu kita tik 2, terus titik koma 0, lalu kita enter. Selanjutnya begitu. Dan untuk selanjutnya itu ada modal Tuan Makmur, nomor akun 3101. Untuk nomor 1 yang pertama, untuk tanggal 1 yang pertama itu bernominal 30 juta atau 30.000, kan ini dalam ribuan. Selanjutnya kita masuk ke tanggal 1 yang kedua, masih sama di bulan 12. Kita bisa analisis lagi dari soalnya. Dan ini untuk nomor akunnya itu 5101, yaitu beban asuransi, dan satu lagi itu 1101, yaitu KAS. Untuk nominalnya itu 6 juta atau 6.000. Selanjutnya debit dari zona umum itu menggunakan rumus SAM. Kenapa kita menggunakan rumus SAM? Karena kita ingin menjumlahkan, jadi kita menggunakannya rumus SAM. Debit dan kredit kita harus pastikan itu mereka balance ya. Oke, debitnya sudah ketemu 112.750, dan debitnya pun sama 112.750. Lalu kita masuk kepada sheet 3. Untuk kanan lalu pencet move or copy, terus move to end, terus kita copy, kita centang kolom B, dan jumlahnya juga kita hapus. Oke. Setelah itu di baris ke-46 bisa kita tulis untuk neraca awal. Neraca awal ada tanggalnya itu 30 11. Kita bisa ganti dulu ke nomor D. Oke. Lalu mungkin ini bisa kita turunkan terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa isi nomor akunnya terlebih dahulu. Pertama ada KAS, nomor akunnya itu sudah pasti 1101, dan nominal 75. Lalu ada piutang bernominal 20. Lalu yang ketiga itu ada perlengkapan
kelengkapan itu bernominal 18. Terus ada peralatan. Bernominal 30. Lalu ada tanah bernominal 150. Setelah itu kita ada bangunan bernominal 250. Lalu ada juga kendaraan itu bernominal 100. Setelah itu ada utang usaha 101. Utang usaha itu bernominal 43. Setelah itu ada utang bank untuk utang usaha kita taruhnya di kredit 43. Dan utang bank juga kita taruh di kredit 200. Terakhir ada modal tuan makmur. Modal tuan makmur di kredit juga nominal 400. Oke, kita bisa tabelkan terlebih dahulu, rapihin. Terus kita bisa ke accounting. Setelah itu bisa kita ganti warnanya menjadi 6x5. Oke. Setelah ini tabel sudah selesai, lalu langkah berikutnya itu kita bisa mengsorting pada tabel tersebut. Pertama, kita blok dulu tabelnya terlebih dahulu dari baris ke-6 sampai baris ke-55. Kita blok. Setelah itu kita pilih sort and filter, terus custom sorting. Lalu kita ke sort by bagian nomor akun. Oke. Nah, setelah di sorting seperti ini, maka tabel ini akan berurutan sesuai nomor akunnya dari kas sampai beban iklan. Oke. Setelah ini selesai, masih dalam keadaan di blok, kita bisa mensubtotalkan setiap nama akun. Kita ke data, lalu ke outline, pilih bagian subtotal, dan kita pilih nama akun di add change-nya, terus add subtotal debit kredit, kita oke. Oke, di sini bakal ada lembar ke-1 yang berisi grand total, lembar kedua ini lebih singkatnya, dan lembar ketiganya ini ada lebih rincinya. Setelah selesai di sini, kita akan masuk ke lembar kedua.
Kita masuk lembar kedua. Di lembar kedua ini kita mengisi, kita bisa mengcopy. Di lembar kedua ini kita mengcopy sub setiap total. Kita pencet dulu. Kalau sudah seperti ini, kita pelan-pelan saja pencetnya. Kalau sudah seperti ini kita bisa pencet Ctrl+C. Lalu di baris ke-73 ini kita bisa Ctrl+V. Oke, sudah selesai. Seperti ini. Lalu kita bisa ngeblok bagian nama akun. Kita bisa ngeblok bagian nama akun. Lalu kita ke home, terus kita ke find and select, terus replace, terus find spasi total, terus receipt all, kita oke. Kalau seperti ini totalnya itu akan menghilang, dan ketika dia masih ke blok bagian nama akun ini, kita bisa mengganti ke name box itu menjadi akun_ledger, dan debit kreditnya juga akan kita ganti di name box, debit_ledger. Kreditnya pun sama, kita ganti ke name box, credit_ledger. Oke, selesai di bagian BB. Untuk di bagian trial balance atau neraca saldo, ini untuk nomor akun dan nama akunnya seperti biasa kita ambil dari sheet akun. Dan untuk bagian kolom transaksi kita bisa menggunakan rumus SUMIF. Kenapa kita menggunakan rumus SUMIF? Karena untuk mempermudah kita saat mengerjakan suatu kondisi tanpa perlu kita ketik manual untuk tiap kolom. Lalu kita masukkan akun ledger, titik koma, B8, nama akun, lalu sum rate-nya kita titik koma debit ledger. Lalu kita enter. Kita bisa ke bawahin. Dan untuk kreditnya kita sama menggunakan rumus SUMIF. Range-nya akun_ledger, terus titik koma B8 atau nama akun, terus titik koma kredit. Karena ini di kredit jadi kita menggunakan kredit ledger. Terus kita turunin. Oke. Setelah itu untuk ke kolom saldo kita bisa menggunakan rumus if sama dengan kita menggunakan rumus if ini untuk mempermudah pekerjaan kita saat menambahkan beberapa argumen atau angka yang memenuhi kriteria. If sama dengan transaksi debit lebih dari transaksi kredit, titik koma, transaksi
debit dikurang transaksi kredit, titik koma 0, kita tutup kurung, enter. Oke, setelah itu kita bisa turunkan. Lalu untuk di kreditnya sama, kita menggunakan rumus if lalu kita transaksi kredit, transaksi debit, titik koma, transaksi kredit kurang transaksi debit. Lalu kita bisa titik koma 0. Oke, kita tutup, enter. Kita ke bawahnya seperti biasa. Oke, trial balance sudah selesai. Selanjutnya itu kita bisa masuk ke sheet adjusting entries atau jurnal penyesuaian. Dan untuk tanggalnya ini sudah ada 31 Desember 2014. Kita bisa lihat saja dari sheet sebelumnya untuk jurnal penyesuaian apa saja yang kita sesuaikan. Pertama itu ada nomor akun 5102 1104. Terus ada 5104 1202. Kita bisa isi dulu mungkin terlebih dahulu. Untuk nama akunnya kita menggunakan rumus VLOOKUP, nomor akun, titik koma, kita ambil akun, name box akun, terus kita titik koma 2, titik koma 0, enter. Kita bisa ke bawahin aja. Lalu untuk nominal dari tanggal 31 Desember yang pertama itu ada 9.000. Kreditnya sama 9. Dan nominal di tanggal 31 Desember yang kedua adalah 2025. Lalu ada tanggal 31 Desember berikutnya ada 5, nomor akun 5106 dan 1207. Nominalnya ada 5.000 dan 5.000. Selanjutnya ada nomor akun 5105 itu 205 bernominal 12.500. Lalu ada 1103 dan 5107 bernominal 5.500. Lalu 31 yang berikutnya adalah 5101 2102 bernominal 500. Dan 31 yang terakhir adalah ada 5202 dan 2103 bernominal 200. Oke, untuk jurnal penyesuaian atau adjusting entries sudah selesai. Kita bisa lanjut ke sheet berikutnya. Untuk di bagian worksheet, nomor akun dan nama akun ini sudah kita salin dari sheet akun. Dan untuk pengisian neraca saldo bisa kita ambil dari kolom trial balance yang bagian saldo. Kita copy. Kita bisa copy lalu kita isi di bagian saldo. Dan pastikan copy-nya ini copy link ya. Oke. Dan untuk pengisian jurnal penyesuaian kita bisa menggunakan rumus SUMIF.
Kenapa kita menggunakan rumus sum if? Seperti yang tadi, kita bisa untuk mempermudah kita saat mengerjakan suatu kondisi tanpa perlu kita ketik manual atau tiap akun, tiap kolom. Sum if sama dengan akun adjusting titik koma, kriterianya kita isi nama akun, titik koma lagi, debit adjusting, kita enter. Nah, kita bawain aja. Dan untuk kreditnya sama, kita menggunakan rumus sum if. Kreditnya kita akun adjusting, titik koma, nama akun, sum rate-nya kita pakai kredit adjusting, enter. Setelah itu kita ke bawahin. Mungkin bisa kita jumlahkan terlebih dahulu supaya kita tahu hasilnya. Kita jumlahin dulu ya kolom-kolomnya. Untuk neraca saldo setelah penyesuaian, kita bisa menggunakan rumus if. If kita buka kurung lagi, kita ke C8 ditambah L8 tutup kurung lebih besar, lalu D8 ditambah F8 tutup kurung lagi, lalu kita titik koma, buka kurung, C8 ditambah L8 dikurang D8 dikurang F8, kurang F8, kita tutup kurung, titik koma 0, enter. Oke, setelah itu bisa kita ini lagi, ke bawahin lagi. Dan untuk yang bagian kreditnya pun sama, pakai if. Cuma bagian kreditnya kita ambil terlebih dahulu dari kredit, D8 ditambah F8 D8 ditambah F8 tutup kurung, buka kurung, C8 ditambah L8 tutup kurung, titik koma, lalu buka kurung, D8 ditambah F8 dikurang C8 dikurang L8 titik koma, tutup kurung, lalu titik koma 0 tutup kurung, enter. Lalu kita bisa jumlahkan terlebih dahulu sama pakai rumus sum. Di bagian laba rugi atau rugi laba, kita bisa menggunakan rumus if left dengan if, lalu kita menggunakan rumus left juga, karena ini untuk mengambil teks yang sebelah
kiri dan digunakan sebagai kriteria dari if left. Terus kita nomor akun titik koma 1 ini sama dengan titik 24. Lalu titik koma kita ambil dari selalu setelah penyesuaian titik koma 0 kita enter. Tinggal kita ke bawain aja. Oke. Dan untuk kreditnya pun sama menggunakan rumus if left. Lalu kita ke nomor akun titik koma 1 tutup dengan petik 4 titik koma ini titik koma 0 tutup kurung kita enter. Oke. Selesai, kita bisa menggunakan rumus seperti biasa untuk menjumlahkan, yaitu rumus sum. Enter. Untuk bagian laba rugi ini sudah pasti dia tidak balance. Sekarang kita ke bagian neraca. Untuk neraca itu menggunakan rumus if lalu nominal dari sini sama dengan if untuk bagian neraca kita sama menggunakan rumus if left terus nomor akun A8 titik koma 1 terus sama dengan titik 3 titik koma nominal dari neraca selalu disesuaikan terus titik koma 0 tutup kurung enter. Rumusnya sama untuk kredit if left. Selanjutnya untuk neraca di bagian kredit itu kita bisa menggunakan rumus if left juga. Setelah itu kita ambil dari nomor akun titik koma 1 lalu kurang sama dengan petik 23 petik 2 lagi titik koma neraca saldo setelah penyesuaian yang kredit titik koma 0 lalu kita enter. Setelah itu tinggal kita ke bawahin dan jika sudah selesai bisa kita hitung jumlahnya sama dengan sum. Tinggal kita blok aja enter. Yang kredit juga sum. Oke. Jika sudah, hasilnya ini yang debit 705 dan yang kredit 693. Bisa laba. Ini kita bisa tulis ini menggunakan rumus, yaitu menggunakan rumus if I34 kurang dari 735 if J34 titik koma laba petik 2 laba petik lalu petik 2 lagi titik koma petik 2 rugi petik 2 kita tutup kurung enter. Jadi hasil rugi labanya itu hasilnya laba.
Dan untuk beda di antara laba rugi dan neraca debit dan kredit mungkin bisa kita hitung 46 kurang 34. Jadi labanya adalah, pastikan laba di laba rugi dan di kolom neraca itu sama. Dan labanya adalah 12.025. Setelah worksheet sudah selesai, sudah beres, kita bisa lanjut ke sheet selanjutnya, yaitu financial statement atau laporan keuangan. Yang pertama, laporan keuangan itu adalah laporan laba rugi. Kita bisa tulis dulu bengkel maju, laporan keuangan, terus periodenya, dan setelah itu dalam ribuan. Ini sudah saya buat seperti ini supaya mempercepat. Dan pertama, dari laporan laba rugi itu kita ada pendapatan. Untuk pendapatan kita bisa ambil dari bagian worksheet. Nomor akun dan nama akunnya bisa kita copy, lalu kita paste. Jangan lupa menggunakan paste link. Setelah itu kita juga bisa mengcopy nominalnya dari worksheet juga. Paste. Jangan lupa kita copy link juga. Lalu untuk nominalnya bisa menggunakan sum. Setelah itu kita ada beban. Di bagian laporan laba rugi selanjutnya adalah ada beban. Beban juga sama, kita ambil dari worksheet. Kita copy lagi. Lalu kita paste. Jangan lupa paste link. Setelah itu nominalnya juga dari worksheet. Kita copy, lalu kita paste lagi dan paste link. Untuk total beban kita menggunakan rumus sum. Lalu kita totalkan, enter. Lalu di sini ada laba. Untuk menghitung laba kita juga menggunakan rumus sum. Untuk laba itu total pendapatan dikurang dengan total beban. Sebelumnya ini mungkin bisa kita kasih minus dulu di sini, enter. Dan total labanya yaitu total pendapatan dikurang total beban, enter. Sudah ketemu total labanya, yaitu selanjutnya kita bisa masuk ke laporan keuangan bagian perubahan laporan modal. Untuk selanjutnya itu ada perubahan modal. Perubahan modal ini sudah tuh. Dari perubahan modal itu kita bisa ambil dari worksheet. Kita bisa mengcopy nomor akun, lalu kita paste link. Setelah paste link, untuk nama akunnya bisa kita tulis secara manual, modal Tuan Makmur. Lalu udah satu. Kita bisa, setelah modal Tuan Makmur, kita bisa buka kurung, lalu kita tulis periodenya. Setelah itu bisa kita tulis nominalnya. Untuk nominalnya kita juga ambil dari bagian worksheet.
Lalu kita copy. Setelah itu kita paste link lagi. Setelah itu kita masuk ke bagian laba. Untuk labanya kita bisa copy lagi dari worksheet. Setelah itu kita paste link lagi. Dan laba yang kedua kita ambil dari laba bagian laba rugi. Lalu kita paste link lagi. Setelah bagian laba sudah selesai, dan untuk nama atau nama akun dan nomor akun yang di bawah untuk modal Tuan Makmur, kita bisa menulis secara manual juga. Lalu hasil itu kita pakai rumus SAM. Modal Tuan Makmur ditambah dengan laba. Sudah selesai, sudah ketemu hasilnya itu 442.025. Selanjutnya itu ada bagian neraca. Ini sudah dibuat formatnya dan kita tinggal mengisi saja. Pertama, kita ambil nomor akun dan nama akun dari kas sampai perlengkapan untuk aktiva lancar. Lalu kita copy dan kita paste link. Setelah itu kita ke worksheet lagi, ambil nominalnya, kita copy, lalu kita paste link lagi. Dan kita bisa jumlahkan. Setelah itu untuk jumlah aktiva lancar bisa kita jumlahkan menggunakan rumus SAM. Hasil untuk jumlah aktiva lancar sudah ketemu. Selanjutnya kita bisa ke aktiva tetap. Kita ke worksheet lagi dan kita pilih nama akun bagian aktiva tetap. Itu ada peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan. Kita copy lalu kita paste link lagi. Oke, sudah. Setelah itu kita ambil nominalnya lagi dari worksheet. Untuk nominal peralatan kita copy lalu kita paste link lagi seperti biasa. Lalu kita ke worksheet lagi untuk mengambil nominal akumulasi penyusutan peralatan. Kita copy, lalu kita paste link. Bagian akumulasi penyusutan peralatan di depan worksheet bisa kita kasih tanda minus karena peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan ini akan kita kurangkan. Kita kurangkan sama dengan SAM, lalu peralatan dan akumulasi peralatan kita blok, lalu enter. Oke, sudah ketemu hasilnya. Lalu kita ke aktiva tetap yang kedua. Kita ke worksheet, lalu kita pilih bangunan dan akumulasi penyusutan bangunan, copy,
lalu kita paste link lagi. Oke, jika sudah selesai, kita ke worksheet lagi untuk mengambil nominalnya. Serat nominal bangunan kita ambil, kita paste link, kita ke worksheet lagi untuk mengambil nominal akumulasi penyusunan bangunan, pas copy dan kita paste link. Oke, jangan lupa untuk akumulasi penyusutan bangunan, depannya itu bisa kita, di depan worksheet itu bisa kita kasih tanda minus terlebih dahulu, karena kita akan mengurangkan jumlah ini. Setelah itu kita kurangkan sama dengan sum bangunan dan akumulasi bangunan, enter. Oke, sudah ketemu hasilnya. Lanjut ke bagian aktiva tetap yang ketiga. Kita ke worksheet, lalu kita pilih kendaraan dan akumulasi penyusutan kendaraan, copy. Setelah itu kita paste link lagi, kita ambil lagi nominalnya, nominal kendaraan, lalu kita paste link. Setelah itu kita ambil nominal akumulasi penyusutan kendaraan, copy, lalu kita paste link lagi. Oke, terakhir, jangan lupa untuk bagian depan worksheetnya kita kasih tanda minus juga, karena kita ingin mengurangkan. Sum sama dengan sum 100 kurang 5 dengan 95, dan bagian terakhir kita ada ke worksheet dan kita ada tanah, copy, lalu kita paste link. Setelah itu untuk tanah juga kita bisa menggunakan kita juga bisa memakai sum. Kita pencet nominalnya, enter. Dan untuk jumlah aktiva tetap, kita bisa mengambil jumlah peralatan, bangunan, kendaraan, dan tanah. Itu sudah ketemu hasilnya 520,975. Dan untuk total aktiva bisa kita menggunakan sum juga. Blok jumlah aktiva lancar dan jumlah aktiva tetap kita jumlahkan, sudah ketemu hasilnya itu 685,725. Lalu setelah aktiva kita bisa pindah ke utang. Untuk utang jangka pendek kita ada utang usaha, utang gaji, dan utang bunga. Kita copy, lalu kita paste link. Oke, sudah selesai. Kita bisa ambil nominalnya ke worksheet, kita copy, lalu kita paste link. Dan setelah ini kita akan menghitung jumlah hutang jangka pendek. Untuk jumlah hutang jangka pendek, kita seperti biasa menggunakan rumus sum. Nah, kita akan menjumlahkan. Setelah jumlah hutang jangka pendek sudah ketemu, kita bisa menghitung hutang jangka panjang. Kita bisa ke worksheet, lalu di utang jangka panjang kita ada utang bank, kita copy, lalu kita paste link. Nah, selanjutnya kita ambil nominalnya ke worksheet lagi, lalu kita ambil nominal, copy, lalu kita paste link lagi.
selesai, kita bisa hitung jumlahnya. Kita tetap menggunakan rumus SUM. Klik, lalu kita enter. Dan untuk modal, kita mengambil dari laporan modal. Kita copy. Setelah itu kita paste, dan pastenya seperti biasa menggunakan paste link. Oke, sudah selesai. Untuk nomor dan nama akunnya kita ambil nominalnya. Untuk nominal juga kita ambil dari laporan modal. Kita copy, lalu kita paste link lagi. Untuk utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan modal sudah selesai. Sekarang kita tinggal menghitung total pasifa sama dengan SUM. Lalu kita jumlahkan jumlah utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan modal. Sudah ketemu hasilnya 685,725. Pastikan hasil tersebut ini balance. Terima kasih.